Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hak pakai. Pengertian hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang itu. Lalu di sini ada subjek dari hak pakai. Pemberian hak pakai atas tanah memiliki ciri tersendiri yang tidak akan dijumpai pada hak-hak selain hak pakai tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Diatur mengenai subjek yang dapat mempunyai hak pakai atas tanah, yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, dan pemerintahan daerah. Dan yang keempat, badan-badan keagamaan dan sosial. Yang kelima, orang asing berkedudukan di Indonesia. Dan yang keenam, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dan yang terakhir, perwakilan negara asing dan perwakilan badan-badan internasional. Selanjutnya di sini ada hak dari pemegang hak pakai. Menurut ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak dari pemegang hak pakai adalah pemegang hak pakai berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya, atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, kewajiban dari pemegang hak pakai. Pasal 50 PP 40 1996 mengatur kewajiban pemegang hak pakai adalah sebagai berikut. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam sebuah keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Selanjutnya, pemberian hak pakai. Pemberian hak pakai atas tanah baik pada tanah negara maupun hak pengelolaan tetap harus didaftar di kantor pertanahan dalam buku tanah. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak pakai diberikan sertifikat hak atas tanah pada pasal 43 ayat 1, 2, dan 3. Sementara itu, bagi hak pakai atas tanah hak milik, terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Pemberian hak pakai tanah milik wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Oleh karena itu, hak pakai sejak saat itu pendaftarannya di kantor pertanahan dan tata cara pemberian dan pendaftaran hak pakai atas tanah milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden pasal 43 ayat 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya jangka waktu hak pakai atas tanah. Dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan bahwa hak pakai diberikan untuk waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sesudah jangka waktu pakai atau perpanjangannya habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaruan hak pakai atas tanah yang sama, sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2 di atas. Maka khusus untuk pemberian jangka waktu untuk keperluan tertentu, dalam pasal 45 ayat 3 dinyatakan bahwa hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu. Baik, selanjutnya beralihnya hak pakai. Cara peralihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli. Yang kedua, tukar menukar. Yang ketiga, penyertaan dalam modal. Yang keempat, hibah. Yang kelima, pewarisan. Peralihan hak pakai wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Apabila peralihan hak pakai dilakukan melalui jual beli, kecuali lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal dan hibah, maka wajib dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah.
Sedangkan terhadap peralihan hak yang dilakukan melalui jual beli secara lelang wajib dibuktikan melalui berita acara lelang. Namun apabila peralihan hak pakai terjadi karena pewarisan, maka harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris. Baik, selanjutnya hapusnya hak pakai. Hak pakai hapus karena pasal 55 PP 40 tahun 1996. Yang pertama, jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Yang kelima, diterlantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Yang ketujuh, orang atau badan hukum yang mempunyai hak pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak wajib melepaskan atau mengalihkan haknya paling lambat 1 tahun. Terhadap tanah yang hak pakainya hapus karena ketentuan tersebut, maka tanahnya menjadi tanah negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, syarat pengajuan hak pakai. Hak pakai atas tanah dapat terjadi atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Dengan terjadinya hak pakai atas tanah negara, maka dapat diperpanjang atau diperbarui apabila pemegang hak mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan setempat dan tujuan pemberian hak tersebut. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan pemegang hak masih memenuhi syarat pemegang hak sebagaimana usul pemegang hak pengelolaan. Jadi kesimpulan, berdasarkan pasal 41 ayat 1 UPA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau menggugat hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dan terjadinya hak pakai atas tanah negara adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, sehingga terjadinya hak pakai atas hak pengelolaan adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan pemegang hak pengelolaan. Demikianlah yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.